Shalom. Selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi shalom. Wow. Saya mau melihat tangan-tangan jemaat Tuhan yang bersuka cita. Boleh lambaikan tangannya, beri sorak-sorak yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Wow, puji Tuhan kalau pada sore hari ini kita boleh berkumpul di tempat ini. Kita boleh bersama-sama merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Dia Tuhan sudah bangkit, Dia Tuhan sudah naik ke surga dan persiapkan tempat yang terbaik buat setiap kita. Mari setiap kita mau bawa hidup kita lebih lagi kepada Tuhan Yesus Sang punya kerajaan surga. Amin. Kita akan mulai ibadah kita pada sore hari ini. Kita mau bawa hidup kita mau bawa penyembahan kita yang terbaik. Sebab Dia satu-satunya yang layak untuk dipuji. Dia satu-satunya yang layak disembah. Dia satu-satunya yang layak untuk disanjung. Hanya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang ku sembah
Kami percaya Tuhan yang akan memuaskan setiap kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Tuhan yang menyertai setiap jemaat-Mu, setiap anak-anak-Mu yang masih dalam perjalanan mereka ke tempat ini. Tibakan di tempat ini Tuhan, untuk dapat bersama-sama mengalami Engkau dan mendengar setiap isi hati-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami siap Tuhan untuk memuji-muji Engkau lebih lagi. Kami siap untuk melompat dan bersorak-sorai demi nama Tuhan.
setiap kita berharga. Dan Tuhan ingin memurnikan terus setiap kita, biar kita terus menjadi putih bagaikan salju. Luar biasa, darah Tuhan sudah tercurah buat setiap kita. Mari sebentar kita bawa hidup kita lebih lagi, bawa penyembahan kita lebih lagi kepada Tuhan. Sungguh Dia yang layak, Dia yang layak menerima segala pujian kita. Dia yang layak menerima segala sukacita. Semesta
Kami naikkan sembah kami kepada-Mu Tuhan. Kami naikkan sembah kami Tuhan. Yesus, Yesus Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau luar biasa Tuhan. Yesus. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Sekali lagi Bapak Ibu katakan, Kau Allah yang besar. Sungguh Tuhan, ini pengakuan kami ya Tuhan. Kau Yesus yang selalu membuatku. Yesus Tuhan, Yesus. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Ya udah Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu. Kalau pada malam hari ini Kau kumpulkan anak-anak-Mu untuk mengambil bagian dalam memperingati hari kenaikan dari Yesus Kristus ke surga, kami percaya Tuhan, semua firman-Mu Kau sudah genapi. Hamba-Mu percaya kebenaran firman-Mu juga akan menghidupi seluruh jemaat-Mu yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih Bapa dalam sorga. Terima kasih kepada tim WL, Singer, semua yang sudah menaikkan puji-pujian dan menghadirkan hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Semuanya bagi kemuliaan nama dari Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Semua pekerjaan roh-roh yang bukan berasal dari Tuhan, roh-roh duniawi, roh-roh kedagingan kami patahkan, kami usir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dihancurkan keluar. Darah Yesus berkuasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Percaya ibadah ini diberkati Tuhan. Sama-sama katakan dengan percaya. Amin. Terima kasih buat jemaat Tuhan yang sudah hadir pada malam hari ini. Saya percaya bahwa kehadiran Bapak Ibu Saudara semua pada malam hari ini bukan karena kekuatan, gagah,
dari kekuatan kemampuan kita, tetapi semua karena anugerah Tuhan. Dan saya percaya bahwa firman Tuhan akan digenapi dalam hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Karena kita orang percaya ini hanya hidup oleh janji-janji Tuhan. Bapak Ibu Saudara dan saya hidup karena janji-janji Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan kalau pada malam hari ini sekali lagi kita boleh memperingati hari kenaikan Tuhan ke surga. Semua firman Tuhan digenapi. Saya percaya firman Tuhan juga akan menjadi awal dalam hidup Bapak Ibu Saudara dan saya, dan menjadi akhir dalam hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Untuk mempersingkat dengan hormat, saya mengundang Bapak Ibu berdiri, kita membaca ayat mas yang tertulis dalam kitab 1 Tesalonika pasal kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-23. Dengan hormat mari kita membacanya, surat 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara dan saya, pada hari kita memperingati hari kenaikan dari Tuhan kita Yesus Kristus, semua firman Tuhan sudah digenapi. Kelahirannya, pekerjaannya selama 33,5 tahun di dunia, kematiannya, kebangkitannya, dan sekarang kita memperingati hari kenaikan Yesus ke surga. Semuanya sudah digenapi Bapak Ibu Saudara dan saya. Saya percaya bahwa firman Tuhan yang sudah digenapi itu akan menjadi kekuatan buat kita untuk kita melangkah hari-hari yang akan datang, bahwa firman Tuhan iya dan amin. Kalau semuanya sudah digenapi, kelahirannya, kedatangannya ke dalam dunia ini, lalu pengorbanannya, semua nubuatan digenapi, mati, dikuburkan, bangkit pada hari yang ketiga, dan selama 40 hari dia menampakkan dirinya, membuktikan dirinya sebagai Tuhan yang berkuasa dan hidup. Dia bangkit selama 40 hari, setelah itu naik ke surga. Yesus Kristus bangkit, menampakkan dirinya selama 40 hari, menampakkan dirinya, bergaul dengan murid-muridnya, menjadi satu bukti kepada kita bahwa kita percaya kepada Tuhan yang benar, yang secara real, secara nyata, secara sejarah sudah dibuktikan Bapak Ibu Saudara dan saya, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang hidup dan berkuasa. Sudah membuktikan dirinya sebagai Tuhan yang hidup dan berkuasa. Dia bangkit bukan hanya menampakkan dirinya 1 hari atau 2 hari. Kalau menampakkan dirinya 1 hari 2 hari seperti kepercayaan di luar, mengatakan bahwa Yesus kita tidak pernah mati. Dikatakan bahwa yang menggantikan adalah Yudas. Sekarang kalau memang Yudas yang mati, Bapak, Saudara dan saya, murid-murid itu bergaul dengan Yesus selama 3,5 tahun. Kepercayaan di luar mengatakan bahwa Yesus kita tidak pernah mati, digantikan oleh Yudas saat mati. Itu kepercayaan di luar mengatakan demikian. Kalau memang Yesus kita tidak pernah mati, murid-murid itu bergaul dengan Yudas dan Yesus selama 3,5 tahun, makan bersama-sama, hidup bersama-sama, berjalan bersama-sama,
tidak mungkin tidak bisa membuktikan, tidak mungkin bisa membedakan antara Yesus dan Yudas, Bapak Ibu. Sedangkan 2-3 hari atau 1 minggu saja kita sudah saling mengenal, apalagi ini 3,5 tahun. Jadi tidak mungkin, Bapak Ibu Saudara dan saya, Yesus kita memang benar-benar mati. Apalagi murid-muridnya, kalau memang Yudas yang mati, berarti dia mengorbankan dirinya mati secara mati syahid kepada pembohong. Tetapi tidak demikian halnya. Yesus kita memang mati dan dia bangkit pada hari yang ketiga. Kalau memang Yesus kita yang mati dan dia yang bangkit dan menampakkan dirinya selama 40 hari bergaul, menunjukkan pribadinya sebagai pribadi yang hidup dalam tubuh kemuliaan. Selama 40 hari dia menampakkan dirinya dan bergaul. Dia membuktikan bahwa memang benar-benar dia sebagai Yesus, sebagai Tuhan yang hidup dan berkuasa. Itu menjadi satu keyakinan buat kita semua, menambah keyakinan setelah 40 hari kebangkitannya, dia naik ke sorga. Dan pada suatu kesempatan, Bapak Ibu Saudara dan saya, secara kasat mata, dia menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Dia naik ke surga, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Maka saya percaya bahwa keyakinan kita adalah keyakinan yang benar, keyakinan yang sungguh-sungguh benar, percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu adalah satu keyakinan yang benar, Bapak Ibu Saudara, yang sudah dibuktikan baik secara sejarah di negara Israel sekalipun sampai dengan detik ini, walaupun bangsa Israel belum menerima Yesus Kristus sebagai Mesias, Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bangsa Israel belum menerima Yesus Kristus sebagai Mesias sampai dengan detik ini. Tetapi dia mengakui secara sejarah bahwa Yesus Kristus pernah hadir di tengah-tengah dunia mereka, sehingga di negara Israel dibuat satu monumen-monumen dari kelahirannya, dari Taman Getsemani, memang saya belum pernah ke Israel, tetapi negara Israel yang belum menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sampai dengan detik ini pun secara sejarah mengakui dan membuat monumen-monumen di negaranya bahwa Yesus Kristus pernah hadir 2000 tahun yang lalu. Dan kalau 2000 tahun yang lalu sudah hadir di tengah-tengah kita, turun ke dalam dunia dan naik kembali ke surga, Bapak Saudara dan saya, dan dia berjanji yang naik itu akan turun kembali menjemput kita orang-orang percaya. Apakah Bapak Ibu Saudara dan saya tidak bangga memiliki Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup dan berkuasa, yang kuasanya tidak terbatas, Bapak Ibu Saudara dan saya. Kita bangga dan kita sungguh-sungguh semakin meyakini bahwa dia adalah Tuhan yang hidup, yang layak untuk disembah seperti puji-pujian tadi. Yesus layak untuk disembah, dipuji, dibesarkan, dan dimuliakan, Bapak Ibu di surga. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya membaca dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama sebagai satu alur bahwa kenaikan Yesus ke surga dimulai dari Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11 mengatakan demikian firman Tuhan. Yesus terangkat ke surga dari ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria
dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, Bapak Ibu dikasih Tuhan, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Jadi salah satu bagian dari kenaikan Yesus Kristus ke surga adalah dikatakan di sini, malaikat mengatakan bahwa dia, Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, pada malam hari ini, salah satu bagian makna dari kenaikan Yesus Kristus ke surga adalah dia akan datang kembali menjemput kita orang-orang yang percaya. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, marilah dengan kenyataan bahwa dia yang naik ke surga akan datang kembali dengan cara yang sama. Berarti Yesus akan datang kembali, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Sebab itu mari kita sebagai orang yang percaya, kita bersedia untuk menantikan kedatangan Tuhan. Kita sungguh-sungguh beribadah. Saya bersyukur kalau Bapak Ibu Saudara dan saya yang setia kepada Tuhan sampai dengan detik ini. Ada yang puluhan tahun seperti Bapak Narimin ini. Saya kenal puluhan tahun sejak gereja dibawa, belum gereja dibangun. Bapak Ibu Pak Narimin sebagai bukti hidup. Beliau setia. Beliau tahu saya dan Papi saat membangun gereja ini, dari gereja di bawah sampai dengan gereja di atas. Dan saya percaya sebagai bukti dari keyakinan iman, ada Toko Maju, Bundi juga, Ciklen juga begitu setia. Juga Ita, adik ipar saya, setia kepada Tuhan. Dan banyak lagi yang saya tahu bagi jemaat mula-mula saat gereja ini berdiri, begitu setia. Dan saya percaya kesetiaan itu berasal dari apa, Bapak Ibu di surga? Roh Kudus. Roh Kudus menjadikan semuanya menjadi hidup, menjadi kuat. Karena Roh Kudus yang membuat kita menjadi orang-orang beriman, orang-orang percaya yang setia. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita menjadi bagian dari orang percaya yang sungguh-sungguh setia beribadah kepada Tuhan, mengasihi Tuhan. Jangan menjadi bagian yang tidak bersedia, sebab nanti ada dua golongan dalam menantikan kedatangan Tuhan. Yang kedua kali nanti ada dua golongan, Bapak Ibu kasih Tuhan. Satu golongan yang percaya, yang mengasihi Tuhan, yang beribadah, yang siap sedia menantikan kedatangan Tuhan. Dan golongan yang tidak bersedia, yang hidup dalam dosa, hidup dalam kenajisan, hidup dalam segala kecemaran dosa. Jadi ada dua bagian, Bapak Ibu kasih Tuhan. Sebab itu mari kita menjadi bagian dari orang percaya yang sungguh-sungguh, Bapak Ibu kasih Tuhan, untuk menantikan kedatangannya yang kedua kali. Sebab bagian yang pertama yang saya sampaikan bahwa makna dari kedatangan Yesus, kenaikan Yesus Kristus ke surga adalah kedatangannya yang kedua kali. Dia yang telah turun ke dalam dunia 2000 tahun yang lalu, telah mati, dikuburkan, bangkit pada hari yang ketiga, 40 hari bergaul bersama murid-muridnya, menampakkan diri, membuktikan dirinya sebagai Tuhan yang hidup dan berkuasa. Setelah 40 hari dari kebangkitannya, dia naik ke surga, Bapak Ibu kasih Tuhan. Dan 10 hari kemudian yang akan datang, kita akan memperingati lagi akan turunnya dari Roh Kudus, hari Pentakosta yang dijanjikan oleh Tuhan, Bapak Ibu kasih Tuhan, bahwa saat kalau aku pergi ke surga, aku naik ke surga,
dalam ayat yang ke-8 dikatakan di sini, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi bagian yang pertama adalah kita menantikan kedatangan Yesus Kristus yang kedua, menjadi bagian dari orang percaya yang sungguh-sungguh bersedia, yang sungguh-sungguh hidup dalam firman Tuhan, hidup beribadah, rajin beribadah, mengasihi Tuhan. Sungguh-sungguh kita menjadi orang percaya yang bersedia, karena Dia akan datang kembali. Jadi sekali lagi Bapak Ibu kasih Tuhan, kita percaya kepada Tuhan yang secara real, secara nyata, secara sejarah telah dibuktikan bahwa Dia hidup, Dia berkuasa, Dia Tuhan yang sungguh-sungguh berkuasa, yang menjadikan dirinya sebagai, mengatakan dirinya sebagai akulah jalan, kebenaran dan kehidupan. Tidak seorang pun dapat sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, tidak ada tokoh agama yang terbesar sekalipun di dunia ini yang berani mengatakan bahwa akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku, kecuali Yesus Kristus, Tuhan kita. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Sebab itu pada malam hari ini, kalau Bapak Ibu dan saya boleh hadir di tempat ini, saya percaya ini karena pekerjaan dari Roh Kudus. Kalau saya boleh ingat kejadian pertama, Allah menjadikan alam semesta ini dan menjadikan Adam sebagai manusia pertama dari tanah. Dia tetap mati Bapak Ibu, tapi setelah dihembuskan Roh Allah, Zoe, roh kehidupan, maka Adam menjadi hidup. Tetapi dalam salah satu kitab dikatakan bahwa Adam pertama adalah nyawa yang hidup, tapi Yesus adalah roh yang menghidupkan. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, hal yang pertama tadi sudah saya sampaikan bahwa makna dari kenaikan Yesus ke surga adalah bahwa Dia akan datang kembali. Bapak Ibu kasih Tuhan, dan tidak ada seorang pun tokoh agama di dunia ini yang dia turun dari surga 2000 tahun yang lalu dan naik lagi ke surga. Bapak Ibu surga, Bapak Ibu kasih Tuhan, dan kemudian janji akan turun kembali. Jadi naik turun Bapak Ibu ke surga. Dikasih Tuhan, mana ada tokoh agama, mana ada tokoh-tokoh pemimpin, siapapun di dunia ini yang menyatakan, berani menyatakan dirinya turun dari surga dan akan naik kembali ke surga, mati, bangkit, menyatakan dirinya selama 40 hari, kemudian naik kembali ke surga, berjanji akan turun kembali ke dalam dunia ini, menjemput kita orang-orang yang percaya. Tidak ada satupun tokoh di dalam dunia ini yang berani menyatakan dirinya demikian. Sebab itu pada malam hari ini sekali lagi Bapak Ibu kasih Tuhan, bahwa bagian makna akan kenaikan Yesus adalah bahwa Dia akan datang kembali ke dalam dunia ini. Dan hal yang kedua, seperti saya katakan tadi, Adam dihembuskan nafas roh Zoe, roh kehidupan dari Allah, dihembuskan menjadi Adam yang hidup. Maka saya percaya pada malam hari ini juga bahwa hal yang kedua dari makna kenaikan Yesus ke surga adalah turunnya Roh Kudus dan tinggal di dalam kita. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus tinggal di dalam kamu. Bapak Ibu kasih Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu kasih Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang kuat di tengah-tengah badai kehidupan ini, karena ada kuasa Tuhan yang tidak terbatas, yang dinyatakan dirinya sebagai Roh penolong. Dalam Injil Yahya pasal yang ke-14 dikatakan di sini, Yahya pasal 14 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-18 dikatakan, Injil Yahya pasal 14 ayat yang ke-16 sampai dengan 18, Aku akan minta kepada Bapa
dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Roh Kudus yang dijanjikan oleh Bapa akan memberikan kekuatan kepada kita. Jadi kita hidup bukan karena berdiri dan berjalan, kemudian itu menyatakan sebagai satu kehidupan. Bukan Bapak Ibu. Di tengah-tengah badai kehidupan, di tengah-tengah ujian pencobaan, di tengah-tengah persoalan hidup ini, kita bisa tetap kuat karena ada Roh Kudus, ada Roh Tuhan yang hadir dalam hidup kita, yang merupakan hal bagian dari bukti akan Yesus naik ke surga. Dia berjanji untuk menurunkan Roh Kudus. Roh Kudus tinggal di dalam kita. Dikatakan Roh penolong, Parakletos, yang akan menyertai kita untuk selama-lamanya, mendampingi kita Bapak Ibu Saudara dan saya. Jangan kita takut, jangan kita susah. Saat beberapa tahun yang lalu, waktu Papi dipanggil pulang, kemudian tidak lama 7 bulan kemudian Mami dipanggil pulang, ada suara, wah semuanya sudah tidak ada. Siapa nanti akan memimpin? Lalu saya jawab, ada Roh Kudus yang akan menolong. Ada Roh Kudus. Memang Papi Mami waktu itu sudah dipanggil pulang. Ada suara akan kacau. Semuanya sudah dipanggil pulang, akan kacau. Lalu saya jawab, ada Roh Kudus. Ada Roh penolong yang akan menyertai kita. Ada Roh Kudus. Saya katakan demikian pada saat itu. Dia terdiam. Ada Roh Kudus. Siapa yang berani melawan Yesus? Siapa yang menjadi Tuhannya dulu? Yesus yang menjadi Tuhan. Siapa yang melawan Yesus? Siapa yang melawan Tuhan? Tidak bisa. Akan dibuat kacau gereja ini. Saya bilang akan melawan Yesus. Ada Yesus, ada Roh Kudus yang akan memimpin dan menolong perjalanan daripada gereja ini. Dan terbukti sampai dengan detik ini, Roh Kudus, Roh penolong itu menjadi kekuatan buat kita, untuk kita menjadi orang percaya yang hidup, memuji Tuhan hidup. Haleluya. Puji-pujian menjadi hidup. Kita membaca firman Tuhan juga menjadi hidup, menjadi rema yang keluar, yang menjadi penuntun dalam hidup kita. Karena Roh Kudus yang menjadikan hidup. Saya katakan tadi, Adam pertama nyawa yang hidup, tapi Yesus adalah Roh yang menghidupkan Bapak Ibu Saudara dan saya. Dia naik ke surga membawa darahnya sendiri. Haleluya. Dia naik ke surga membawa darahnya sendiri. Dan di dalam darah itu ada nama Bapak Ibu Saudara dan saya. Dia telah naik ke surga membawa darahnya sendiri. Dan di dalam darah itu tertulis nama Bapak Ibu Saudara dan saya. Maka saya percaya pada malam hari ini kita menjadi orang percaya yang sungguh-sungguh, tidak sia-sia. Percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan yang hidup dan berkuasa. Tidak seorang pun tokoh di dunia ini seperti yang saya katakan tadi, yang kemarin kita baca juga dalam Injil Yahya pasal 3. Setelah dikatakan tadi bahwa Roh Kudus sebagai Roh penolong, Parakletos, yang akan menyertai kita, mendampingi kita di tengah-tengah susah kita, di tengah-tengah kekacauan mungkin, di tengah-tengah persoalan yang sedang kita hadapi, kita tetap kuat karena ada Roh Kudus, Roh penolong. Jadi bukan karena apa yang kita miliki, bukan apa yang kita punya, tetapi kita kuat karena ada Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Roh Kudus tinggal di dalam kita, sehingga kita menjadi rumah dari Allah, rumah dari Roh Kudus. Bapak yang berkasih Tuhan. Jadi kembali kepada makna dari kenaikan Yesus ke surga dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-13. Di sini dikatakan bahwa Yesus Kristus adalah memang dia berasal dari surga. Dikatakan di sini dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-13, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Bapak Ibu kasih Tuhan. Jadi Yesus Kristus memang berasal dari surga.
Dikatakan di sini, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga. Jadi Dia turun dari surga dan naik kembali ke surga. Itulah sebabnya dikatakan bahwa Dialah pemilik surga, Bapak Ibu kasih Tuhan. Jadi pada malam hari ini, sekali lagi saya katakan, kita percaya kepada Tuhan sebagai Dia pemilik surga. Dia bukan hanya memberikan janji-janji surga, bukan semoga, bukan insya Allah, bukan semoga, bukan karena janji-janji, tapi sungguh-sungguh bahwa Dia yang telah turun dari surga, Dia pemilik surga. Bapak Ibu kasih Tuhan, Bapak Ibu kasih Tuhan, Dia pemilik surga. Dia yang turun dari surga, pemilik surga, dan Dia adalah Tuhan Allah yang layak untuk kita sembah, yang layak untuk kita puji. Jadi kita memiliki iman percaya yang sungguh-sungguh, Bapak Ibu, karena sudah digenapi semua firman-Nya, digenapi dengan kematiannya, dengan kedatangannya ke dalam dunia ini, dengan kematiannya dikuburkan, bangkit pada hari yang ketiga, kemudian 40 hari Dia menampakkan dirinya, kemudian naik ke surga, dan Dia berjanji akan turun kembali ke dalam dunia ini untuk menjemput kita. Ia adalah tokoh yang memiliki surga, naik turun dari surga, berasal dari surga, turun dari surga 2000 tahun yang lalu naik ke surga, dan Dia berjanji akan turun kembali ke dalam dunia, naik turun surga dari surga. Dia berjanji akan datang kembali dan memberikan Roh Kudus buat kita semuanya. Dan Roh Kudus, Roh penolong, Roh penghibur itu yang akan menghidupkan kita menjadi pengikut-pengikut Kristus yang hidup. Jadi pengikut-pengikut Kristus yang mampu untuk setia, untuk mampu rajin beribadah. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara dan kasih Tuhan, pada malam hari ini kita terus akan dipimpin oleh Parakletos, Roh penolong, Roh Kudus yang akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Jadi sekali lagi Bapak Ibu kasih Tuhan, Yesus Kristus itu adalah Tuhan yang berkuasa, pemilik daripada dunia dan sorga. Dia sebagai Tuhan yang hidup dan berkuasa, yang telah membuktikan dirinya naik ke surga, turun kembali, dan berjanji naik kembali ke surga, dan kembali akan turun kembali menjemput kita, orang yang percaya. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, pada malam hari ini kita sungguh-sungguh memiliki Tuhan yang hidup dan berkuasa. Sebab itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau kita sudah diselamatkan, kita sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita wajib untuk menjadi saksi kepada mereka yang belum menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, sebagai orang yang percaya. Kita wajib untuk menjadi saksi. Dikatakan di sini, kamu akan menjadi saksi apabila Roh Kudus turun ke atas kamu. Makna yang ketiga adalah, selain kita menerima Roh Kudus sebagai Roh penolong, Roh penghibur, Parakletos yang akan menyertai kita buat selama-lamanya, dikatakan juga bahwa kamu akan menjadi saksi bagiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi kita menjadi wakil, kita menjadi misi, saksi bagi Kristus. Kalau kita sebagai orang percaya yang sudah diselamatkan, kita sudah menerima kebaikan Tuhan, Dia sudah mati, Dia sudah berkorban buat kita, Dia sudah menjadi Tuhan, dan kita sudah diselamatkan. Maka wajib di sini Tuhan katakan bahwa kamu harus menjadi saksi bagiku, baik di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan seluruh Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, sebagai orang yang percaya, untuk membalas cintanya Tuhan, marilah kita menjadi saksi bagi Tuhan. Kita menjadi orang percaya yang menyaksikan keselamatan, bahwa hanya keselamatan datang hanya dari Yesus Kristus. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang bisa menyelamatkan kecuali di dalam nama Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, makna dari kedatangan Yesus Kristus, kenaikan Yesus Kristus ke dalam dunia ini, selain kita menerima Roh Kudus,
Sebaliknya sekarang kita harus menjadi saksi. Kita harus menjadi saksi, untuk membalas cinta kasih Tuhan. Sesama manusia saja, kalau kita sudah menerima kebaikan, kita berjanji untuk kembali membalas budi kebaikan. Kalau kita sudah menerima kebaikan dari seseorang, kita pun akan berjanji dalam diri kita untuk kembali membalas akan kebaikan orang. Apakah lagi Tuhan, Juru Selamat kita, yang sudah menyelamatkan kita, dan kita menjadi saksi bagi Kristus, itu adalah wajib, Bapak Ibu kasih Tuhan. Kalau kita sudah mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat, kita sudah percaya bahwa Dia sudah naik ke surga dan akan turun kembali ke dalam dunia, kita menjadi orang yang percaya. Kita wajib menjadi saksi bagi Kristus. Kita wajib untuk menjadi saksi, menyelamatkan orang lain, supaya mereka juga menjadi orang yang percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi sekali lagi Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari sebagai makna dari kenaikan Yesus Kristus ke surga, selain kita sungguh-sungguh menjadi orang yang percaya bahwa satu kali Dia akan datang kembali, baiklah kita menjadi orang percaya yang bersedia untuk sungguh-sungguh beribadah, mengasihi Tuhan, dan sungguh-sungguh kita melayani Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan, oleh kekuatan dari Roh Kudus yang tinggal di dalam kita, dan kita menjadi saksi bagi Tuhan, dan sungguh-sungguh kita menjadi orang yang hidup dalam kebenaran firman. Dan saya katakan sekali lagi, Roh Kuduslah yang membuat firman ini menjadi hidup. Puji-pujian menjadi hidup, puji-pujian firman Tuhan yang kita dengar menjadi hidup, dan kita menjadi orang percaya yang kuat karena Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan sebagai makna dari kenaikan Dia ke surga. Roh Kudus diturunkan menjadi Roh penolong, Roh penghibur yang akan menghibur kita di tengah-tengah kesusahan, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah persoalan yang sedang kita hadapi. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, pada malam hari ini, saat kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus naik ke surga, baiklah kita meyakini sekarang bahwa kita sungguh-sungguh menjadi orang percaya yang tidak salah, memiliki keyakinan kepada Yesus Kristus, Dia sebagai pemilik surga. Dikatakan dalam Injil Yahya juga dikatakan bahwa pada mula pertama adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu juga Allah. Dan dunia ini sudah diciptakan oleh Dia, semuanya telah jadi. Dalam kitab Ibrani dikatakan juga, Ibrani pasal yang pertama ayat yang kedua dengan ayat yang ketiga yang juga dikatakan untuk membuktikan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Yesus Kristus adalah Allah. Yang dikatakan di sini, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Jadi oleh Dia, siapa Dia itu? Dia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh dengan kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan pengujian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi. Jadi Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Yesus Kristus sekarang duduk di tengah, di sebelah kanan yang maha besar. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia sebagai cahaya kemuliaan Allah. Memang dalam kepercayaan yang lain mengatakan bahwa Yesus Kristus tidak pernah menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Yesus Kristus tidak pernah menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Dalam kepercayaan yang lain menyatakan demikian. Tapi di sini telah dikatakan bahwa Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Walaupun Dia sendiri tidak menyatakan sebagai Tuhan, tapi juga dikatakan Dia, Aku dan Bapa adalah satu. Kalau kamu melihat Aku, berarti melihat Bapa.
Jadi Yesus Kristus yang kita sembah, yang datang dari sorga, memang Dia pemilik sorga, yang datang dari sorga, pemilik sorga, dan Dia adalah Allah, Dia adalah Tuhan yang wajib dimuliakan, wajib ditinggikan, wajib disembah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan sekali lagi saya katakan, dalam kisah para rasul tadi dikatakan pada ayat yang ke-9, di sini dikatakan bahwa sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ayat yang 10, ketika mereka sedang menatap ke langit waktu Ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Jadi kenaikannya ke surga juga disaksikan oleh malaikat. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, disaksikan juga oleh malaikat. Kenaikan ke surga, walaupun Dia sudah naik ke surga, awan sudah menutupnya. Murid-muridnya juga merasa bingung, dia tercengang, dia terkagum-kagum. Secara kasat mata, Dia naik ke surga. Dikawal kemudian malaikat turun, 2 orang berpakaian putih dekat mereka, turun menjadi saksi akan kenaikannya ke surga, membuktikan bahwa Dia memang adalah Tuhan, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti yang kamu melihat Dia naik ke surga, akan datang kembali, turun kembali ke dalam dunia untuk menjemput kita orang-orang yang percaya. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, dan Dia turun ke dalam dunia. Dikatakan di sini untuk apa Bapak Ibu? Dalam Injil Yahya pasal yang ke-14 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga dikatakan di sini bahwa di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi Dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, bagian dari makna kenaikan Yesus ke surga adalah menyediakan tempat bagi kita. Dan dikatakan di sini, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi sekali lagi Bapak Ibu dikasihi Tuhan, makna dari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, Dia akan datang turun kembali menjemput kita dan menyediakan kita tempat. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, menyediakan tempat supaya apa? Dikatakan di sini, di mana aku berada, di situ kamu pun berada. Jadi Bapak Ibu dikasihi Tuhan, di mana Yesus Kristus sekarang? Inilah pengharapan yang besar. Pengharapan yang besar yang dikatakan dalam kisah para rasul tadi, dari ayat 1 ayat yang ke-11, bahwa yang naik ke surga, Dia akan datang kembali dengan cara yang sama seperti Dia naik ke surga. Dia akan turun, datang kembali ke dalam dunia ini untuk apa? Menyediakan tempat bagi kita. Dan ini satu pengharapan yang besar juga buat kita, menyediakan tempat bagimu, supaya apa? Di tempat di mana aku berada, di situ kamu pun berada. Satu kepastian Bapak Ibu dikasihi Tuhan, bahwa di mana Yesus Kristus berada sekarang? Dia berada di sorga. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, Dia berada di sorga. Berarti Yesus bukan hanya sekedar janji surga, janji juga bukan hanya menyediakan janji, tapi Dia sendiri sebagai pemilik sorga, yang datang dari sorga, turun dari sorga, naik kembali ke surga, dan akan datang kembali ke surga. Dan sebagai pengharapan yang besar, menjadi satu kepastian buat kita, bahwa Dia menyediakan tempat bagi kita, supaya di mana kita berada, di situ di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Dan ini adalah satu pengharapan yang besar Bapak Ibu surga dikasih Tuhan. Surga adalah satu kepastian. Karena apa? Yesus sekarang ada di surga. Dia berjanji bahwa aku menyediakan tempat bagimu, supaya di mana aku berada, kamu berada, aku berada, di situ pun kamu berada. Dan di mana sekarang Yesus? Yesus sekarang berada di surga. Bapak berkasih Tuhan,
Jadi kita nanti di sorga bukan karena jalannya dari emas, tapi karena di situ ada Yesus. Jadi kita merindukan sorga bukan karena hanya jalannya dari emas, tapi karena ada Yesus di situ. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, kita harus mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau Roh Kudus sudah diturunkan tinggal di dalam kita, maka kita wajib menjadi saksi, dan kita wajib menjadi orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, rajin beribadah, mengasihi Dia sebagai bagian dari persiapan untuk menantikan Dia datang kembali. Dia menyiapkan Roh Kudus supaya kita sanggup menjadi orang percaya yang siap sedia untuk menantikan Dia datang kembali pada kali yang kedua. Menjadi orang percaya yang sungguh-sungguh. Diturunkan Roh Kudus sebagai roh yang hidup tinggal di dalam kita, menjadikan semuanya hidup. Saya katakan tadi, puji-pujian menjadi hidup, firman Tuhan menjadi hidup. Di tengah-tengah badai ujian pencobaan kita tetap kuat karena ada Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Maka Bapak Ibu kasih Tuhan, pada malam hari ini kita sungguh-sungguh menjadi orang percaya yang hidup dari makna kenaikan Yesus Kristus ke surga. Kita menjadi orang percaya yang semakin kuat dalam keyakinan kita sebagai orang percaya beriman kepada Yesus Kristus yang telah membuktikan dirinya hidup 2000 tahun yang lalu, baik secara sejarah, secara real, secara nyata. 40 hari setelah kebangkitannya, Dia menyatakan dirinya untuk menyatakan Dia sebagai Tuhan yang berkuasa dan hidup di tengah-tengah muridnya. Dia hidup 40 hari, Bapak Ibu dikasih Tuhan, membuktikan dirinya sebagai Tuhan yang bangkit dari kematian, sebagai Tuhan yang hidup dan berkuasa. Dan Dia berjanji untuk turun datang kembali ke dalam dunia. Untuk apa? Menyambut kita dan menyediakan, naik ke surga, menyediakan tempat bagimu, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Kamu pun berada di situ, aku pun berada, kamu pun berada. Dan kalau Yesus Kristus sekarang berada di surga, dan Dia janji menyediakan tempat bagi kita, dan di mana aku berada, di situ kamu pun berada. Berarti surga adalah menjadi bagian yang pasti, dan satu janji, satu pengharapan yang besar yang Tuhan janjikan buat kita pada malam hari ini. Bagian dari makna kenaikan Yesus Kristus ke surga adalah kepastian bahwa surga adalah sudah menjadi bagian kita pada malam hari ini. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita menjadi orang yang percaya, yang sungguh-sungguh semakin yakin bahwa kita memiliki Tuhan yang sungguh-sungguh layak untuk dipercaya. Tuhan yang hidup, Tuhan yang sudah mengorbankan dirinya, Tuhan yang sudah menyelamatkan kita, dan Dia sudah mati, dikuburkan, bangkit pada hari yang ketiga. 40 hari menyatakan dirinya, dan setelah 40 hari hidup dalam tubuh kemuliaan, menyatakan dirinya secara kasat mata, disaksikan secara kasat mata oleh murid-muridnya, disaksikan secara kasat mata, menjadi bukti bahwa sungguh-sungguh Dia adalah Tuhan, dan Dia adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Dia mengatakan dirinya sebagai akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Jadi pada malam hari ini Bapak Ibu dikasih Tuhan, dalam memperingati kenaikan Yesus Kristus ke surga, kita sebagai yakin, semakin kuat bahwa keyakinan kita kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan itu adalah satu keyakinan yang sungguh-sungguh dijamin oleh fakta. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita tidak berbicara agama, kita bicara fakta dan kenyataan bahwa memang Dia adalah Tuhan yang hidup, yang berkuasa sebagai pemilik sorga, yang datang dari sorga, naik ke sorga, turun dari sorga, naik ke sorga, turun kembali untuk naik lagi kembali ke sorga, menjemput kita orang yang percaya. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan pada malam hari ini, ya kita terus setia kepada Tuhan, jadi orang percaya yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, rajin dalam ibadah, dan saksikan menjadi saksi bagiku, baik di Yerusalem, baik di Samaria, sampai kepada seluruh dunia, sampai kepada seluruh ujung bumi. Ini bagian daripada kontes akan kedatangannya kembali, akan kedatangan yang kedua ke dalam dunia adalah kamu menjadi saksi, sebab nanti aku akan menyertai kamu sampai pada akhir zaman ini. Jadi Bapak Ibu sekali lagi, pengharapan yang besar
adalah bahwa Dia menyediakan rumah, Dia menyediakan tempat bagi kita, supaya di mana Dia berada, di situ Bapak Ibu Saudara dan saya juga berada. Kalau Yesus Kristus berada di surga, maka surga hanya bukan sekedar janji, tapi surga menjadi satu hal yang pasti. Jadi pada malam hari ini, dalam kita memperingati akan kenaikan Yesus Kristus ke surga, bahwa Dia akan datang kembali pada kali yang kedua nanti. Menjadilah orang percaya yang siap sedia, jadi orang percaya yang sungguh-sungguh, yang sudah disediakan Roh Kudus untuk tinggal dalam kita, Roh penolong para kletos yang akan menampingi kita, menyertai kita, memberi kita kekuatan di tengah-tengah ujian, di tengah-tengah pencobaan, di tengah-tengah apapun yang sedang kita alami. Kita menjadi orang percaya yang tetap kuat. Para kletos Roh penolong menjadi roh penghibur, roh penolong, dan kita menjadi saksi bagi Tuhan. Utusan menjadi misi dari Tuhan untuk menjadi saksi bagiku sampai ke ujung bumi. Dan Tuhan juga berjanji bahwa Dia yang naik ke surga akan turun menyediakan tempat bagi kita, supaya di mana aku berada, di situ pun kamu pun berada. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, surga menjadi bagian kita yang pasti. Surga menjadi hal yang pasti. Bapak Ibu kasih Tuhan, baiklah kita semakin kuat dalam percaya, dalam keyakinan kita mengikut Tuhan. Ada Roh Kudus, ada Roh penolong yang akan memimpin, yang akan menolong kita sebagai roh penghibur, roh penolong yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu kasih Tuhan, baiklah kita sungguh-sungguh mengikut Tuhan, jadi orang percaya yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, sehingga saat nanti Tuhan datang kembali pada kali yang kedua, kita akan dijemput dan kita boleh naik bersama-sama dengan Tuhan. Dan Tuhan berjanji menyediakan tempat, supaya di mana Tuhan berada, di situ kita berada. Maka kita menjadi orang percaya yang sungguh-sungguh surga menjadi tempat yang pasti. Jadi surga bukan hanya sekedar janji, tapi surga menjadi satu kepastian, satu pengharapan yang besar. Surga menjadi tempat bagian kita untuk kita tinggal di sana bersama dengan Tuhan. Dia adalah pemilik surga. Dia sendiri adalah Allah, karena Dia berasal dari surga. Dia pemilik surga, dan Dia adalah Allah. Dia sebagai Tuhan yang layak untuk dipuji, dimuliakan. Dan saya percaya untuk kita dalam memperingati kenaikan Tuhan pada malam hari ini, semakin kuat keyakinan kita bahwa semua janji-janji firman Tuhan sudah digenapi. Dan sekarang kita tinggal menjadi orang percaya yang menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali untuk menjemput kita, sehingga kita satu kali kelak akan tinggal bersama dengan Tuhan buat selama-lamanya. Demikian firman Tuhan yang saya sampaikan, dan biarlah semoga firman Tuhan menjadi rema Roh Kudus yang akan menghidupkan firman ini untuk menjadikan kita menjadi orang percaya yang tetap kuat di tengah-tengah badai persoalan hidup apapun yang sedang kita hadapi. Kita tetap kuat untuk terus percaya kepada Tuhan, karena ada Roh Kudus, Roh penolong para kletos yang tinggal di dalam kita, menyertai kita buat selama-lamanya. Dan kepastian kita adalah surga yang sudah menjadi bagian kita. Dia dijanjikan surga, supaya di mana kamu pun, di mana aku berada, di situ kamu pun berada. Demikian firman Tuhan yang saya sampaikan, dan saya mohon petugas perjamuan kudus boleh maju ke depan untuk kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus, itu memeteraikan seluruh kebenaran firman ini menjadi satu kebenaran yang akan menuntun, memimpin, menuntun langkah-langkah kita untuk menjadi orang percaya yang sungguh-sungguh, menjadi orang percaya yang sungguh-sungguh memiliki iman percaya, yang berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Dan Roh Kudus sebagai roh penolong, roh penghibur yang akan menghibur dan menolong kita